Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih setia bersama dengan Joteng Mojo Teng Mriki. Segmen terakhir akan menjadi penentu bagaimana nanti teman-teman di sini, narasumber kita yang luar biasa. Dari KPID ada Pak Haswan dan juga dari Forum Pendidikan Kebangsaan Pancasila ada Bang Juke. Di tema kita penyiaran dan mempertahankan marwah Pancasila. Masih di suasana yang begitu luar biasa di sini ya Pak ya, di Hotel Crystal Lotus Jalan Magelang, Yogyakarta. Ini nanti bisa menjadi salah satu tempat tujuan untuk bersama keluarga untuk bisa menghabiskan waktu liburan di sini loh Pak ya. Yeah. Selain nanti kita membahas tema kita yang di kali ini. Dan tadi disampaikan oleh Pak Haswan. Kalau berbicara tentang tantangan dan hambatan itu pasti selalu ada ya Pak Haswan ya. Tapi sebenarnya bagaimana itu tergantung dari teman-teman menyikapi dan bagaimana nanti kalau ketika sudah dirembuk bareng pasti akan menemukan solusinya. Nah kalau dari pandangan Forum Pendidikan Kebangsaan dan Pancasila, ada nggak sih tantangan besar ini untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat kita tadi disampaikan oleh Bang Juke. Segmennya adalah ke masyarakat menengah ke bawah. Nah itu sebenarnya dari situ saja sudah ada tantangan yang cukup berarti apa tidak ini Bang Juke? Sudah barang tentu ya. Jadi sekarang ini kan semakin mau tidak mau bahwa liberalisme itu kan semakin kuat di masyarakat ya. Artinya masyarakat itu mungkin mulai ada pergeseran-pergeseran. Ya. Jadi mau bergerak kalau dalam istilah Jawa itu obah mamah gitu ya. Jadi ketika kami dalam melaksanakan kegiatan ini pun juga kita mencoba mencari formula yang paling tidak merepotkan mereka gitu. Jadi makanya dalam kelas kami itu pendidikan kebangsaan dan Forum Pendidikan Kebangsaan dan Pancasila ini kita tuh tidak meminta nanti kemudian mereka yang sudah kita beri materi itu untuk melakukan apapun gitu. Karena kita paham mereka ini juga sebenarnya banyak kesibukannya. Kemudian mereka ini juga kemudian harus bekerja juga. Jadi kita tidak minta kemudian mereka ini diributkan atau disibukkan harus berkampanye gitu kampanye. Ya. Dan itu kan ada biaya dan sebagainya. Betul, ya. Tapi ya tadi akhirnya hanya minta untuk kepada mereka untuk kemudian menarasikan aja kegiatan-kegiatan mereka. Karena betul Pak Haswan tadi, kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, misalnya dalam konteks penyiaran ya, itu kan kita bicara industri kan kita. Dan industri itu mesti berhubungan dengan ya bisnis. Nah, cuman tadi Mas Haswan saya setuju dengan Pak Haswan bahwa menghadapi tantangan ini maka memang tidak ada kata lain negara harus hadir dalam bentuk regulasi yang tadi Pak Haswan sudah bagus sekali menyampaikannya ya. Formulasi antara tetap di situ bisa memasukkan tema pesan kebangsaan itu tetap masuk di situ, pesan Pancasila masuk di situ tanpa kemudian harus merugikan atau kemudian mengambil porsi-porsi bisnis mereka gitu. Jadi nuansa atau skema-skema bisnis tetap berjalan gitu, tetap berjalan. Tapi tadi misalnya saya memberikan contoh tadi misalnya. Tetap ada TV menayangkan misalnya sinetron atau menayangkan drama atau menayangkan misalnya kalau yang banyak penonton tuh ketoprak gitu misalnya ya. Kan itu menarik kan ya. Betul. Sehingga membuat rating TV itu tinggi kan. Cuman tadi misalnya kemudian di acara ketoprak atau fragmen atau drama tadi ada sayembara tadi. Sayembara yang nanti itu mungkin butuh hadiah dan butuh sponsor loh nanti makanya bekerja sama kan. Kalau penyiaran itu kan mereka bisa bekerja sama kan. Jadi media partner kan misalnya. Bekerja sama dengan perusahaan sepeda, bekerja sama dengan perusahaan mungkin alat rumah tangga, mungkin hal-hal yang mungkin tidak terlalu besar, tapi tadi dari sisi imbasnya akan besar nanti. Imbasnya besar dari sisi menarik, tetapi juga ada muatan lagi nih Mbak. Nuwun sewu ada waktu, mohon waktu sedikit lagi ya. Jadi saya itu merasa perlu untuk menanamkan nilai-nilai tadi itu dalam kesadaran di alam bawah sadar itu karena ketika nanti seorang pemuda, generasi muda ketika nanti mereka menjadi pemimpin, itu biar dalam pengambilan keputusan itu selalu mereka akan alam bawah sadarnya bekerja bahwa harus sesuai dengan Pancasila. Karena begini, sekarang ini kita melihat, Mbak, dulu kita pernah membuat ada lembaga yang membuat
penelitian tentang apakah ada produk perundangan undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila. Ternyata banyak, Pak. Ternyata banyak undang-undang di negara Indonesia ini yang bertentangan dengan Pancasila. Oke. Karena di undang-undang tadi, di bagian konsideran itu tidak ada disebutkan Pancasila. Justru karena Pancasila itu adalah sumber segala sumber hukum, ternyata ini kemudian tidak dicantumkan dalam konsideran itu. Baik. Sedangkan saya pernah menyampaikan, saya mengusulkan bagaimana agar dicantumkan di dalam konsideran itu. Karena tadi, misalnya membuat undang-undang katakanlah, dulu saya pernah mengasistensi masyarakat di pinggir rel di daerah daerah Sosrawijayan. Itu mereka itu karena terkena imbas pembangunan rel kereta api, mereka terpinggirkan. Nah, ini kan dari perusahaan rel kereta api ini tidak salah karena dia berdasarkan undang-undang itu. Betul, mengikuti Tapi peraturan. kemudian juga harus dimasukkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka yang kemudian dipinggirkan, itu dicarikan solusi juga gitu. Nah, ini yang Dan itu kasus kayak gitu bukan hanya di situ loh. banyak ya, sekali, Pak. ya. Banyak sekali, Mbak. Jadi undang-undang atau peraturan perundangan yang kemudian karena tidak ada kepedulian dari pengambil kebijakan, jadi mereka hanya membuat itu sesuai dengan kepentingan undang-undang dibuat. Tetapi dampak misalnya kemudian nanti bagaimana yang terimbas, ini tidak. Nah, ini harapannya ke depan adalah jangka panjangnya sebenarnya mimpi kita adalah seperti itu juga, Mbak. Oke, baik. Nah, ini yang paling penting sebenarnya yang akan kita bahas di segmen terakhir ini, Bang Yuken dan juga Pak Haswan. Saran dari Pak Haswan selaku Ketua KPID Desmeo Yogyakarta dan juga Bang Yuken selaku Ketua Forum Pendidikan Kebangsaan Pancasila untuk seluruh media penyiaran. Sebenarnya bagaimana yang akan disampaikan kepada media ini agar semuanya itu bisa menyuarakan Pancasila? Sepertinya apa yang harus disampaikan di sini untuk statement closing kita pada siang hari ini mungkin Bang juga. Diawali oleh Pak Haswan dulu barangkali monggo. Dari tema yang sudah kita bahas dari segmen 1 sampai segmen terakhir ini monggo Pak Haswan. Baik, Mbak Rika. Jadi kami KPID DIY ya yang berupaya untuk membangun ekosistem penyiaran ini ya dari hulu ke hilirnya, termasuk regulasi di dalamnya yang sudah ada maupun yang nanti akan lahir kemudian. Pasti kami ingin memastikan bahwa teman-teman di media penyiaran itu kan mempunyai beberapa fungsi, termasuk fungsinya adalah bagaimana membangun kebanggaan terhadap warga negara Indonesia, termasuk kepada bangsa dan negara kita. Disitulah sistem penyiaran nasional itu dibangun sebenarnya. Nah, oleh karena itu, apakah teman-teman itu akan mempunyai kreativitas, apakah nanti akan mempunyai inovasi terkait dengan internalisasi Pancasila ini ke dalam konten lokalnya begitu ya. Kalau di konteks DIY, tentu kita berharap mereka harusnya ya, karena ini menjadi sebuah regulasi yang diwajibkan bagi lembaga penyiaran lokal gitu ya, untuk bisa mengekspresikan, menginternalisasi nilai-nilai Pancasila itu ke dalam kehidupan sehari-hari melalui melalui tayangan yang ada di lembaga penyiaran kita, termasuk televisi, radio maupun lembaga radio komunitas. Begitu, Mbak. Oke, baik. Nah, ini harus lebih banyak ini yang dimana ini kalau bisa dikatakan Bang Yuken sebagai ahlinya ini untuk bisa menyampaikan banyak hal tentang nilai-nilai Pancasila terutama di media penyiaran. Sarannya untuk media penyiaran saat ini yang sudah ada di Yogyakarta dan juga mungkin di nasional seperti apa ini Bang Yuken? Ya, tapi yang pertama mungkin sebelumnya saya luruskan, Pak, saya bukan ahlinya, Pak. Mungkin lebih kepada yang sebagian dari anak bangsa yang ikut terpanggil untuk bisa membunyikan Pancasila tadi. Nah, kalau saran saya sebenarnya cukup singkat, hanya mohon mungkin kepada kawan-kawan di media penyiaran ya, tadi bisa mulai kemudian untuk mengemas, membuat acara-acara, program-program dengan di situ memunculkan lambang-lambang, simbol-simbol negara, dan juga kemudian mencoba mulai menarasikan itu. Misalnya pembawa berita itu bisa juga nggak ada masalahnya, nggak ada salahnya kalau misalnya
apa namanya, misalnya headline news gitu. Misalnya ada kegiatan pembangunan masjid gitu misalnya. Iya. Ya itu bisa dinarasikan sebagai bentuk dari pengamalan sila pertama. Oke, Jadi baik. Iya. jadi memang ini harus ada yang memulai. Mhm. Dan saya yakin nanti ketika ini dimulai dan itu pasti banyak yang mendukung itu. Baik. Dan ini tidak bertentangan atau juga tidak akan merugikan kepentingan bisnis dari media penyiaran yang bersangkutan itu. Oke, Bapak Aswan siap ini Pak untuk bisa mengawal media penyiaran lokal ini untuk bisa lebih Pancasilais Ya, Pak? berdasarkan regulasi yang ada, tentunya kita harus siap. Harus siap ya, Ya. Pak ya. Baik, dan Bang juga dia harus mendukung sepenuhnya juga ya. Ya, Agenda yang akan dia laksanakan oleh forum dari pendidikan kebangsaan dan Pancasila terdekat apa ini Bang Ya, juga yang jadi- bisa diajak masyarakat untuk bergabung? Ya, jadi kami bentuknya masih sifat apa kegiatan beberapa kegiatan kelas. Ya. Tapi untuk kegiatan kelas yang tahap pertama ini sudah berjalan. Jadi saat ini kami sedang melakukan apa namanya, asistensi atau guidance dengan para peserta yang kemarin mereka melakukan apa namanya, pendidikan di tempat kami untuk tadi untuk bisa mendokumentasikan Oke. kegiatannya dan kemudian menarasikan tentang pengamalan Pancasilanya. Main-main ke forum boleh ya Bang Yoga ya? Boleh, silakan. Iya, terutama untuk anak-anak ini ya, para orang tua yang ingin mengajak anak-anak untuk lebih bisa mencintai Pancasila, bolehlah nanti main-main ke Ya. tempat Bang Yuke yang Ya. ada di mana tadi? Di Jalan Menur nomor 11A Bajiro Yogyakarta. Oke, baik. Yang pastinya sukses untuk Pak Aswan untuk mengawasi bagaimana penyiaran di Jogja agar lebih bernilai Pancasila ya. Siap ya Pak Aswan ya, dan juga Bang Yuke terima Ya, kasih makasih. sudah bisa memberikan banyak hal yang positif sekali di hari ini untuk seluruh keluarga Jogja dan juga pemirsa Sangaji TV dimanapun Anda berada. 1 jam sudah berlalu dan saatnya Rika harus pamit. Terima kasih sekali lagi untuk KPID dan juga untuk Bang Yuke dari Forum Pendidikan Kebangsaan dan Pancasila DIY. Kita akan jumpa kembali nanti di perbincangan selanjutnya di Joteng selanjutnya masih dengan teman-teman kita yang luar biasa. Saya Rika Anggita harus undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.